Allah mengambil segenggam tanah dari seluruh bumi, dan Adam pun diciptakan di akhir waktu pada hari Jumat. Tak seorang makhluk pun tahu siapakah Adam, hingga Allah pun berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Al-Baqarah ayat 30. Segenggam tanah yang darinya Allah menciptakan Adam. Di dalamnya ada tanah putih, merah, hitam, buruk, baik, lunak, keras. Allah kemudian membasahi segenggam tanah itu hingga menjadi tanah yang lengket. Setelah itu, Allah membentuk wujud manusia hingga menjadi jasad dari tanah liat. Allah kemudian membiarkannya hingga menjadi lumpur hitam dan diberi bentuk. Wujud tersebut tetap dibiarkan hingga menjadi kering dan menjadi tanah liat kering. Selanjutnya, bagian yang pertama diciptakan adalah tulang ekor atau ajbut zanab. Karena itulah tanah tidak dapat memakan tulang ekor tersebut. Dari tulang ini, Allah membiarkan Adam dalam bentuk berlubang di bagian tengahnya, tanpa tuh dalam wujud tanah kering seperti tembikar. Para malaikat terperanjat saat melihatnya. Allah meninggalkannya seperti yang Dia kehendaki. Akhirnya, Iblis datang mengelilingi Adam. Saat melihatnya dalam bentuk berlubang di bagian tengahnya, Iblis akhirnya tahu bahwa Adam adalah makhluk yang tidak dapat menahan diri. Iblis kemudian berkata, "Kau diciptakan untuk suatu hal yang besar. Sungguh, jika aku diberi kuasa atasmu, aku pasti akan membinasakan mulai." Iblis merasa dengki kepadanya, tanpa mengetahui esensinya. Wujud Adam kala itu masih berbentuk tanah liat seperti tembikar. Sebuah pemandangan besar yang mengundang rasa heran. Tingginya 60 hasta dan banyak bulunya, seperti pohon kurma yang tinggi. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, "Sungguh Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu menjadikannya tanah liat. Kemudian membiarkannya. Hingga ketika telah menjadi tanah kering yang berbentuk, Allah menciptakan dan membentuknya. Setelah itu Allah membiarkannya, hingga ketika menjadi tanah liat seperti tembikar. Allah kemudian meniupkan ruh ciptaannya kepada Adam. Ruh pertama kali masuk ke penglihatan dan penciumannya. Ia kemudian bersin lalu Allah memberikan rahmat kepadanya. Allah kemudian berfirman, "Semoga Rabbmu merahmatimu." Setelah itu Allah berfirman, "Hai Adam, hampirilah golongan malaikat itu, sampaikan salam Assalamualaikum kepada mereka. Lalu perhatikan apa yang mereka ucapkan." Adam kemudian mengucapkan salam pada mereka. Mereka lalu menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Allah berfirman, "Hai Adam, itulah salam penghormatan dan salam penghormatan keturunanmu." Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, setelah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya, lalu dari punggungnya berjatuhan seluruh jiwa yang Allah ciptakan di antara keturunannya hingga hari kiamat. Allah memberi kilauan cahaya di antara kedua mata setiap insan di antara mereka. Setelah itu Allah perlihatkan mereka kepada Adam. Adam bertanya, "Ya Rob, siapa mereka itu?" Allah menjawab, "Mereka itu keturunanmu." Adam melihat seseorang lalu kagum pada kilauan cahaya yang ada di antara kedua matanya. Adam bertanya, "Ya Rob, siapa dia?" Allah menjawab, "Seseorang yang berasal dari salah satu umat terakhir keturunanmu. Namanya Daud." Adam bertanya, "Ya Rob, berapa usia yang engkau berikan padanya?" Allah menjawab, 60 tahun. Adam berkata, "Ya Rob, tambahkan 40 tahun dari usiaku untuknya." Saat usia Adam habis, malaikat maut datang menghampiri Adam, lalu berkata, "Bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun? Malaikat maut menjawab, "Bukankah sudah kamu berikan kepada anakmu Daud?" Adam mengingkari hal itu, hingga akhirnya keturunannya pun memiliki watak mengingkari. Adam lupa, hingga anak keturunannya juga memiliki watak lupa. Adam keliru, hingga anak keturunannya juga keliru.